Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Gumayas dengan NIM F221230444. Saya dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik S1 Arsitektur. Pertama adalah konsep topografi atau konsep pengelolaan kontur. Tapak saya berada di lokasi Tondo, Kecamatan Matikolore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya lihat yang di atas itu, dan ini adalah bentuk konturnya. Cut and fill atau potong dan timbun adalah metode yang digunakan dalam pekerjaan tanah untuk menciptakan permukaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan. Proses ini melibatkan penggalian tanah cut dari area yang lebih tinggi dan menggunakannya untuk menimbun area yang lebih rendah. Dan di bagian potongan yang di gambar kedua itu di situ tanahnya yang tidak rata di-cut untuk menjadikannya lapangan di area ini. Selanjutnya itu konsep pengolahan kontur dinding penahan. Tujuannya yaitu mengetahui jenis dinding penahan yang sesuai dengan jenis tanah dan bangunan. Dasar pertimbangannya yaitu lahan berkontur dan ketinggian bangunan. Untuk analisis yang pertama yaitu dinding penahan gabion. Jadi ini fleksibel, gabion dapat mengikuti pergerakan tanah, di bawahnya dapat merusak konstruksi, ramah lingkungan, dan gabion dapat diisi dengan bahan daur ulang. Keterbatasannya, gabion memiliki keterbatasan ketinggian. Yang kedua yaitu dinding penahan gravitasi. Mudah dibangun karena hanya memerlukan penggalian dan drainase minimal. Hemat biaya untuk dinding yang lebih pendek, cocok untuk berbagai kondisi tanah. Kekurangannya yaitu tidak cocok untuk dinding tinggi atau beban berat karena dapat menjadi tidak stabil atau terbalik. Yang ketiga ada dinding penahan cantilever, cocok untuk menahan tanah dengan ketinggian sedang, biasanya hingga 6 meter, dan dapat digunakan pada berbagai jenis tanah dengan penyesuaian desain termasuk dengan adanya lapisan lemah di permukaan. Kekurangan untuk ketinggian di atas 6 meter, biaya dan kerumitan konstruksinya meningkat secara signifikan sehingga menjadi kurang ekonomis, memerlukan fondasi yang stabil, memerlukan fondasi yang kuat untuk mencegah keruntuhan akibat geser atau guling. Dan untuk outputnya sendiri yaitu yang dipilih jenis penahan tanah yang digunakan adalah penahan tanah gravitasi. Selanjutnya ada konsep struktur pondasi. Tujuannya itu untuk mengetahui jenis struktur yang cocok digunakan, dan dasar pertimbangan yaitu kondisi tanah, kebutuhan per unit bangunan, dan kemilikan kontur. Di sini ada dua analisis. Yang pertama, pondasi bore pile, cocok untuk lokasi pekerjaan yang di sekitarnya rapat dengan bangunan orang lain karena proses pembuatan pondasi ini tidak menimbulkan efek tarik besar seperti pembuatan pondasi pile atau tiang panjang yang pemasangannya dilakukan dengan cara pukulan memakai beban atau hammer. Kekurangannya yaitu penggunaan pondasi bore pile seringkali lebih mahal daripada metode pondasi lainnya, terutama jika proyek memerlukan banyak tiang panjang. Yang kedua yaitu pondasi footplate. Jenis pondasi ini tidak memerlukan sistem drainase dan sambungan kembang kusut karena seluruh pondasi footplate dibentuk oleh beton yang tidak memiliki daya serap yang rendah, karena pondasi ini langsung menembus ke dalam bagian tanah terdalam, maka membuat bangunan di atasnya menjadi lebih kokoh meskipun berdiri di atas tanah yang tidak stabil. Kekurangan pondasi footplate yaitu biaya pengerjaan yang tergolong cukup mahal dikarenakan proses pengerjaannya yang cukup rumit. Dan outputnya yaitu menggunakan pondasi footplate karena kokoh untuk bangunan meskipun berdiri di tanah yang tidak stabil. Selanjutnya ada konsep struktur kolom. Tujuannya yaitu mengetahui jenis kolom yang cocok untuk digunakan. Dasar pertimbangannya kekuatannya itu kekuatan kolom. Kolom merupakan bagian dari struktur bangunan yang menghubungkan dan menyalurkan beban dari dinding atau bangunan atas ke bagian pondasi dasar secara vertikal. Analisis kolom ini ada tiga, yaitu kolom yang pertama kolom ikat, mempertahankan posisi vertikal batang longitudinal, memberikan sedikit ketahanan terhadap tekukan, membatasi inti beton
meningkatkan duktilitas dan kinerja seismik kolom. Yang kedua itu kolom spiral, memiliki ketangguhan dan fleksibilitas yang lebih baik daripada kolom yang diperkuat dengan ikatan pada eksentrisitas beban yang rendah. Kolom komposit. Yang ketiga itu kolom komposit. Itu ramah biaya. Kolom komposit dapat menghemat material dengan menggunakan berbagai material seirit mungkin, termasuk baju bekas. Kapasitas menahan beban lebih besar. Kapasitas menampung kolom dalam menahan beban lebih besar dibandingkan dengan struktur non-komposit. Dan outputnya yaitu menggunakan kolom ikat karena efisien. Selanjutnya ada konsep ring bulk. Tujuannya yaitu mengetahui jenis ring bulk yang cocok dan sederhana. Dasar pertimbangannya jenis ring bulk yang sederhana. Ring bulk atau balok ring adalah elemen struktural berbentuk panjang yang terletak di bagian atas dinding bangunan. Fungsi utama elemen struktural ini adalah menjadi pengikat susunan antar tembok serta memeratakan beban berat dari struktur di atasnya, misalnya rangka atap. Analisis kolom di sini ada dua, yaitu yang pertama balok kontinu. Ring bulk kontinu juga dikenal sebagai balok menerus yang merupakan elemen struktur bangunan yang lebih kompleks dibandingkan jenis ring bulk lainnya. Berbeda dengan ring bulk yang menggunakan beberapa balok, jenis ini menggunakan satu kubus persegi panjang tunggal yang mengelilingi seluruh bangunan berbentuk cincin beton bertulang untuk menjaga kestabilan dan kekokohan struktur secara keseluruhan. Penggunaan ring bulk kontinu biasanya ditemukan pada bangunan yang mempunyai bentuk atau ukuran kompleks, seperti pusat perbelanjaan, bangunan industri, dan gedung bertingkat. Hal ini dikarenakan bangunan-bangunan ini memiliki beban secara signifikan sehingga membutuhkan dukungan struktural yang kuat dan konsisten di seluruh area. Selain itu, ring bulk kontinu juga dapat digunakan pada bangunan dengan elemen arsitektur khas seperti kubah atau bentuk atap kompleks lainnya. Analisis yang kedua yaitu ring bulk sederhana. Ring bulk sederhana terdiri dari satu balok yang membentuk cincin mengelilingi bangunan pada bagian atas atau bawahnya. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban dari atap atau struktur di atasnya ke tiang-tiang atau kolom-kolom penyangga di sekitarnya. Dengan demikian, ring bulk sederhana membantu mencegah terjadinya beban yang terlalu konsentrasi pada satu titik, serta memberikan kestabilan tambahan pada struktur bangunan. Dengan demikian, ring bulk ujung tetap dapat mendistribusikan beban secara merata ke seluruh struktur, serta mencegah risiko kerusakan akibat beban terpusat. Inilah mengapa jenis ring bulk ini kerap digunakan pada bangunan dengan atap rumit atau yang membutuhkan dukungan kuat pada ujungnya. Dan outputnya yaitu menggunakan ring bulk sederhana karena jenis bangunan juga adalah bangunan yang bertingkat rendah dan sederhana. Dan selanjutnya ada konsep superstruktur, rangka atap. Tujuannya yaitu mengetahui jenis struktur yang efisien untuk digunakan, dan dasar pertimbangannya yaitu rangka yang efisien dan mudah serta tidak terlalu berat. Atap merupakan bagian dari struktur bangunan yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bangunan dari panas terik matahari dan hujan, sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunaan bangunan. Konstruksi atap yang baik memungkinkan terjadinya sirkulasi udara dengan baik. Sudah sewajarnya setiap rumah dilengkapi dengan atap atau setiap bangunan. Di sini analisis rangka atap ada dua. Yang pertama yaitu rangka atap kayu. Kelebihannya mudah ditemukan dan dipasang. Rangka atap kayu mudah ditemukan di pasaran dan proses pemasangannya relatif sederhana. Dan yang kedua daur ulang kayu. Meskipun penggunaan rangka atap kayu mengurangi populasi hutan, kayu bekas rangka atap dapat didaur ulang untuk digunakan kembali dalam pembuatan barang dengan fungsi yang terkait.
dengan fungsi yang berbeda. Dan selanjutnya kelemahannya yaitu rentan terhadap rayap dan kelembapan. Yang kedua, beban berat. Yang ketiga, kerentanan terhadap kebocoran. Analisis yang kedua yaitu rangka atau baja memiliki kekuatan struktural yang sangat baik. Baja ringan yang digunakan dalam konstruksi ini mampu menahan beban dengan efisien tanpa perlu menggunakan rangka yang terlalu tebal. Ini menghasilkan konstruksi atap yang lebih ringan dan elegan. Yang kedua, tahan terhadap rayap dan kelembapan. Ketiga, kemudahan pemasangan. Keempat, tampilan yang elegan. Yang kelima, tahan terhadap cuaca ekstrim. Yang keenam, ramah lingkungan. Yang ketujuh, biaya kompetitif. Dan yang kedelapan, customizable. Rangka atap baja ringan dapat disesuaikan dengan berbagai bentuk atap dan desain bangunan, dan outputnya yaitu menggunakan rangka atap baja ringan karena lebih banyak keunggulannya daripada memakai kayu yang berat.